Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang rekayasa. Sebelumnya, kita melihat dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menghargai keberagaman kelistrikan di daerah setempat. Yang kedua, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan produk rakitan berteknologi listrik dan model bangunan dengan teknologi konstruksi di daerah setempat. Yang ketiga, merancang dan membuat model instalasi listrik rumah tangga. Baiklah, materi kita adalah prinsip kelistrikan serta sistem instalasi listrik dan model bangunan teknologi konstruksi. Wawasan kelistrikan. Tahukah kalian, ternyata listrik sudah ada sejak adanya jagat raya ini, yaitu lebih dari 4.000 juta tahun yang lalu. Sudah terciptanya suatu kelistrikan. Ya, contohnya petir dan kilat. Petir dan kilat adalah diteliti pertama kali oleh Benjamin Franklin. Petir merupakan salah satu pertunjukan alam berupa energi listrik, dan sejalan dengan perkembangannya, kehidupan listrik membentuk sinyal saraf. Mata menerima cahaya, cahaya itu menjadi sinyal listrik yang sangat kecil yang kemudian mengalir sepanjang syaraf masuk ke otak serta ke seluruh tubuh. Pengertian kelistrikan, jenis dan manfaatnya. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan. Ada dua jenis muatan. Yang pertama adalah muatan jenis negatif dan muatan jenis positif. Dikatakan negatif jika kelebihan elektron, dan dikatakan positif jika kekurangan elektron. Selanjutnya, arus listrik, yaitu mengalirnya elektron secara kontinu atau bersamaan pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron. Arus listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik DC dan listrik AC. Listrik DC merupakan listrik arus searah, di mana arus listrik yang arahnya tetap. Sedangkan AC merupakan listrik arus bolak-balik, di mana arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama, muatan listrik. Kedua, medan listrik. Ketiga, potensial listrik. Keempat, arus listrik. Dan yang kelima, elektromagnetik. Muatan listrik memiliki beberapa partikel subelektronik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Sedangkan medan listrik memiliki tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Potensi listrik memiliki kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik. Arus listrik memiliki perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik, biasanya diukur dengan ampere elektromagnet. Memiliki muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Pembangkitan listrik. Pembangkitan listrik adalah suatu alat yang dapat menghasilkan dan memproduksi tegangan listrik.
dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Jenis pembangkitan tenaga listrik terbagi menjadi PLTA, PLTU, PLTB, PLN, dan PLTS. Berikut kita melihat simulasi proses bagaimana menghasilkan suatu listrik. Pembangkitan listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Selanjutnya, dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. 2. Listrik di rumah. Ilmuwan yang pertama kali menemukan bola lampu pijar yang tahan lama yaitu Nikola Tesla. Dilanjutkan dengan Thomas Alva Edison. Pada tahun 1882, pabrik Thomas Alva Edison membuat 100.000 bola lampu. Listrik pertama kali disalurkan melalui kabel dari pusat pembangkitan dari rumah ke rumah, kantor, dan pabrik. Pada tahun 1880, alat pertama kali yang diciptakan yaitu tang pengkeriting rambut. Berikut adalah komponen instalasi listrik. Yang pertama adalah bargainser. Bargainser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal. Bargainser terbagi menjadi 3, yang pertama MCB, yang kedua meter listrik atau KWH, yang ketiga adalah spin control. MCB berfungsi untuk memutuskan daya listrik secara otomatis, sedangkan KWH atau meter listrik berfungsi untuk mengukur daya yang digunakan oleh rumah tinggal. Spin control berfungsi untuk alat pengontrol daya dalam rumah. Yang kedua yaitu pengaman listrik. Terbagi menjadi 2, pengaman lebur dan pengaman termos. Pengaman lebur memiliki cara kerja memutus rangkaian listrik dengan cara melebur kawat. Sedangkan pengaman listrik termos bekerja memutuskan rangkaian listrik bermuatan berdasarkan panas. Yang ketiga adalah saklar. Berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Berdasarkan tegangan, saklar terbagi menjadi 3. Saklar tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi. Dan berdasarkan cara pemasangannya atau tempat pemasangannya dibedakan menjadi 2, saklar in-bow dan saklar out-bow. Saklar in-bow adalah saklar yang ditanam di dalam tembok, sedangkan out-bow adalah saklar yang ditempel di permukaan tembok. Selanjutnya stop kontak. Stop kontak merupakan komponen yang berfungsi sebagai muara penghubung alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan fungsinya, stop kontak terbagi menjadi 2, stop kontak kecil dan stop kontak besar. Stop kontak kecil memiliki 2 lubang yang memiliki daya rendah, sedangkan stop kontak besar memiliki daya yang besar. Selanjutnya steker. Steker sering disebut dengan colokan listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Kabel berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber beban listrik. Jenis-jenis kabel. Yang pertama adalah NYA. Kabel jenis ini memiliki inti 1
di mana dia tidak tertanam di dalam tanah karena isolasi kawat penghantarnya hanya satu lapis sehingga tidak kuat terhadap gesekan. Contohnya kabel berwarna hitam, merah, kuning, dan biru. Selanjutnya NYM. Kabel jenis ini berinti 1-4, memiliki kekuatan yang tahan akan gesekan. Kabel NYY memiliki inti 2-4. Kabel ini bisa ditanam di dalam tanah karena tahan air, tahan gesekan, dan tahan gencetan. Dan yang terakhir adalah kabel NYMHYO, yaitu kabel yang memiliki serabut dengan 2 buah inti, biasanya terdapat pada speaker. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang berhubungan dengan instalasi listrik. Yang pertama, obeng. Obeng biasanya digunakan untuk memasang atau membuka baut. Obeng terbagi menjadi 3, obeng minus, obeng plus, dan obeng modern. Obeng minus yaitu biasanya berbentuk pipi, sedangkan plus berbentuk seperti kembang, dan modern adalah obeng yang tergolong dalam obeng listrik. Tang. Tang terbagi menjadi 3, tang pemotong, penjepit, dan pengunci. Test pen merupakan alat bantu pengukuran sederhana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik memiliki tegangan listrik atau tidak. Ketam memperhalus permukaan kayu, sedangkan pahat digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Palu digunakan untuk memukul paku pada kayu atau media lain. Gunting seng digunakan untuk memotong seng. Berikutnya adalah pembuatan produk instalasi listrik. Berikut contoh pembuatan instalasi listrik menggunakan saklar. Selanjutnya, jenis produk rakitan berteknologi listrik. Yang pertama, setrika listrik, kedua, kompor listrik, lampu listrik, kulkas, televisi, dan loudspeaker. C. Teknologi konstruksi.
Konstruksi adalah susunan suatu bangunan atau sarana maupun prasarana. Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain, arsitek proyek, di mana mereka bekerja di dalam kantor. Sedangkan untuk pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan dan tukang kayu. Macam-macam bangunan tradisional, ada rumah adat Joglo, rumah adat Panggung Sulawesi Selatan, dan bangunan modern terdiri dari bangunan rumah tinggal meliputi rumah minimalis, rumah model Eropa. Berikut contoh proses pembuatan miniatur rumah modern. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.